Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiarinda Putri Lestari dari kelas 1A STR, keperawatan, nomor absen 36. Di sini akan menjelaskan tentang pembagian sel. Yang pertama itu ada retikulum endoplasma kasar yang memiliki 3 struktur. Terdiri dari membara dan melipat-lipat sehingga tampak seperti tumpukan kertas. Yang kedua itu permukaan dihias oleh ribosom, yaitu organel sel yang terdiri dari 2 subunit dan berfungsi untuk menghasilkan protein. Yang ketiga itu terdiri dari sinterna, tumblus bercabang, dan kantu pipi. Yang kedua itu retikulum endoplasma halus yang memiliki struktur yang berbentuk tabung dan distribusi secara merata di seluruh sitoplasma, tidak ditubuhi ribosom. Yang ketiga itu jaringan retikulum endoplasma halus memungkinkan meningkatkan luas permukaan untuk menyimpan dan aksi enzim-enzim yang utama. Retikulum endoplasma halus tuh mempunyai fungsi yaitu pembuatan lip, metabolisme lip, dan yang produk terkaitan pemecahan glukogen menjadi glukosa, produk hormon steroid, dan adrenal glycogen endorin. Nah, perbedaannya itu utama antara ER halus dan ER kasar adalah ER halus tidak dibatasi oleh ribosom, sedangkan ER kasar tuh dibatasi oleh ribosom. Yang ketiga itu nukleus atau inti sel dari organel terbesar dalam sel memiliki struktur dan fungsi. Nah, strukturnya itu membara inti, nukleus plasma, sama kromosom. Nah, fungsinya itu mengatur, melindungi, menyimpannya, dan menyalin DNA. Nah, yang kedua itu mengatur kegiatan sel saraf. Yang ketiga itu mengatur sifat keturunan dari sel. Nah, yang keempat itu mengirim petunjuk ke sel untuk tumbuh, matang, dan membelah atau mati. Yang keempat itu ada struktur ribosom dan fungsinya adalah sebagai berikut. Strukturnya ribosom terdiri dari 2 subunit, yaitu subunit kecil dan besar yang terbuat dari protein dan RNA. Subunit-subunit ini tertumpuk dengan subunit besar berada di bagian atas subunit kecil yang mempunyai fungsi. Ribosom itu memiliki fungsi utama untuk menerjemahkan kode atau dari messenger RNA menjadi protein. Ribosom juga fungsinya sebagai katalisator atau proses sintesis protein. Nah, yang kelima itu ada struktur aparatus Golgi, adalah organel sel yang terjadinya dari serangkai kantong pipi atau bertumpuknya tersebut. Sinterna atau Golgi juga memiliki beberapa bagian, yaitu sukala, kedua itu vexil sintoris yang memiliki fungsi membentuk kantung vexula atau untuk sekresi. Yang kedua itu membentuk membara plasma. Yang ketiga itu dinding sel tumbuhan. Yang keempat itu memiliki lisosom. Yang keenam itu membara plasma adalah struktur yang terdiri dari lapisan lip dan protein yang membatasi bagian dalam sel. Dari bagian luar sel, membara plasma memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama itu melindungi sel, yang kedua itu menjaga integritas sel, yang keempat itu penyimpanan sel. Yang ketujuh itu ada struktur mitokondria terdiri dari 2 lapis membara maktri atau krista. Berikut ini adalah beberapa fungsi mitokondria. Yang satu itu memproduksi energi, yang kedua itu mengatur kematian sel, yang ketiga itu menyimpan kalsium, keempat itu produksi panas, yang kelima itu menjaga siklus sel.
Nah, yang ke-8 itu mikrobulus. Yang ke-8 itu ada mikrobulus adalah struktur intraseluler yang memiliki bentuk batang berongga, kaku, dan tersusun dari protein tumbulin. Mikrobulus memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menentukan bentuk sel, yang kedua itu membantu pergerakan sel, yang ketiga itu membantu pemisahan kromosom. Yang ke-9 itu filamen intermediate adalah bagian dari kerangka sel yang memiliki struktur dan fungsi berikut ini. Strukturnya itu filamen intermediate itu merupakan unta nefrosis protein yang panjang yang terbuat dari diameter sekitar 10 nanometer yang lebih besar dari mikrolamen sekitar 7 nanometer tetapi lebih kecil dari mikrotubulus 25 meter. Fungsinya itu ada bentuk jaringan rumit atau sitoplasma sebagai besar sel yang membantu mengikat sel-sel bersama, memberikan kekuatan terhadap ketegangan. Yang terakhir itu mengatur struktur internal sel. Nah, yang ke-10 itu ada mikrofalamin memiliki struktur dan fungsi. Nah, strukturnya itu mikrofalamin merupakan bagian dari sitolakton yang tersusun dari 2 untaian protein covalent acting dan saling bertautan. Mikrofalamin memiliki diameter sekitar 7 nanometer yang memiliki fungsi mengubah bentuk sel, memberikan struktur dan dukungan pemisahan sel selama pembelahan sel, berfungsi sebagai jalur pergerakan protein motor dan disebutkan misosin. Nah, yang ke-11 itu ada peroksisom adalah organel sel yang memiliki struktur dan fungsi sebagai berikut. Nah, strukturnya itu peroksisom adalah sel yang terkaitan membara tunggal dalam lapisan ganda. Membaranya peroksisom mengandung matrik granular dan inti kristal. Inti kristalnya mengandung enzim yang menjalankan sebagai reaksi biokimia. Fungsinya itu adalah menghasilkan hidroperoksida, menghancurkan hidroperoksida. 12 itu ada struktur instrual. Semua struktur instrual berbentuk dari 9 kelompok template mikrobulus yang tersusun dalam bentuk silinder. Struktur sentral tericin hanya dapat dipelajari di bawah mikroskop elektron. Sentral ini saling terkaitan pada sudut tegak lurus satu sama lainnya. Nah, dia memiliki fungsi berikut ini. Mereka dapat diubah menjadi badan bansal. Yang kedua itu dari 2 sentral disintegrasi membentuk ekor atau filamen aksial. Yang ketiga itu meskipun tidak memiliki DNA, sentral ini mampu membentuk sentral baru. Gitu. Yang ke-13 itu adalah lisosom, merupakan organel sel yang memiliki struktur atau fungsi sebagai berikut ini. Strukturnya itu lisosom terbentuk dari kantong sampah, mengambang dan dikelilingi membara fosfolid. Membara yang ini berfungsi sebagai pintu gerbang atau kemungkinan molekul sebagai dalam lisosom, tetapi mencegahnya enzim pencernaan keluar dari dalam sel. Fungsi lisosom memiliki fungsi mirip dengan lambung, yaitu melakukan pencernaan sel. Lisosom mengandung enzim hidrolitik dan berfungsi memecahkan ikatan protein asam nukleat dan gula. Nah, yang ke-14 itu phagocytoma adalah struktur mirip rambut atau berfungsi sebagai alat gerak pada sel banyak organisme hidup. Phagocytoma memiliki struktur fungsi yang berbeda-beda tergantung pada domain bakteri. Struktur phagocytoma terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan basal, kait, dan filamen. Badan basal adalah bagian yang melekat pada membara sel dan fungsinya mendorong filamen phagocytoma.
cincin protein memiliki badan sel yang berfungsi sebagai bantalan. Fungsi flagellum berfungsi sebagai alat gerak pada organisme parakotik atau gangguan dan jamur fungsi mendorong organisme tersebut ke dalam air. Yang ke-15 itu sitoskeleton itu adalah jaringan protein yang membentuk kerangka internal sel, memiliki sebagai berikut diantaranya itu: satu itu pertahanan bentuk sel, yang kedua itu melindungi sel, yang ketiga itu membantu pergerakan sel, yang keempat itu membantu proses pembelahan sel, yang kelima itu adalah gerakan sitoplasma, yang ke-16 itu adalah struktur sel tubuhan yang sama seperti organ-organ yang lain. Dalam tubuh struktur sel ini tubuhan mencakup berbagai komponen yang dikenal sebagai organel sel yang menjalankan sebagai fungsi atau menopang, terdiri dari organ-organel yang meliputi dinding sel, membara sel, ribosom, lisosom. Fungsi sel tubuhan itu merupakan bahan penyusun tubuhan, fotosintesis yang merupakan fungsi utama dilakukan oleh tumbuhan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.